Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Untuk kehidupan nafas yang kami masih boleh terima sampai pagi hari ini. Bahkan untuk segala kecukupan di dalam kebutuhan, keperluan kami. Lebih dari itu kami juga akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau, kuasai ruangan ini serta ruangan hati kami yang terdalam. Berfirman Engkau Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami. Berkati kami Tuhan, nasihati kami dengan firman-Mu yang hidup itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom. Terima kasih saya ucapkan untuk Tuhan Yesus yang mengundang saya tentunya. Tuan rumah di tempat ini, gembala sidang, koordinator, serta seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir pada pagi hari ini. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kalau saudara sudah menemukan, kita boleh baca bersama-sama. Lukas pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. 1, 2, dan 3. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu, dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Mereka menyebut Yesus sebagai seorang nabi besar. Dan hari ini Yesus bagi saya dan Anda di tempat ini adalah juru selamat yang agung. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Amin, saudara. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan saya dan Anda di tempat ini. Saya harus ketengahkan statement ini karena ada perbandingan di situ. Ketika mereka menyebut Yesus sebagai nabi besar saja, kita bisa melihat satu mujizat hebat terjadi. Seorang anak muda yang sudah mati, Tuhan sanggup bangkitkan kembali. Dan ini juga menjadi satu jawaban di dalam kehidupan saya dan Anda. Apapun yang sudah mati di dalam kehidupan kita, Tuhan sanggup bangunkan kembali. Tuhan sanggup bangkitkan kembali. Entah itu masalah keuangan saudara, atau mungkin juga di dalam masalah pekerjaan saudara, ataupun di dalam keluarga, bahkan di dalam semangat hidup, ataupun di dalam hutang-hutang
yang sekarang mungkin Anda miliki. Yesus mampu untuk menyelesaikan segala hal. Karena dia adalah jawaban di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Dan Alkitab katakan di ayatnya yang ke-16, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Ketakutan di sini bukan ngeri, tetapi ketakutan di sini melihat bagaimana sesuatu yang besar, yang mereka tidak pernah lihat sebelumnya, bahkan mereka belum pernah pikirkan sebelumnya, itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Hal-hal mungkin yang belum pernah saya dan Anda di tempat ini pikirkan dan lihat sebelumnya. Kita akan melihat di dalam kehidupan di hari-hari ke depan, Tuhan sanggup untuk melakukan itu. Dan Alkitab juga katakan, dan Allah telah melawat umatnya, maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Karena peristiwa itu, maka Yesus dipermuliakan dan namanya spread out. Namanya tersebar kemana-mana. Saya juga yakin dan percaya bahwa krisis yang mungkin sedang kita hadapi tidak akan pernah bisa membunuh kita. Tidak akan pernah bisa menghancurkan kita. Justru sebaliknya, kalau Anda percaya kepada Tuhan dan tetap sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan itu, maka krisis itu akan berubah menjadi kemuliaan Tuhan. Saya melewati juga banyak krisis di dalam kehidupan. Dan saya melihat sampai hari ini, itu tidak pernah bisa menghancurkan saya. Tetapi justru sebaliknya, saya melihat semakin nama Tuhan dipermuliakan. Ada begitu banyak cerita demi cerita yang saya bisa kemas, yang saya bisa kantongi di dalam hidup, dan saya bagikan dimanapun saya diundang. Itu biasanya di dalam masalah dan persoalan. Saya bisa menceritakan dan menyaksikan betapa agung dan hebatnya Tuhan yang kita sembah itu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan inti daripada kisah ini, kita bisa melihat Allah melawat umatnya. Anda melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ayatnya yang ke-16, bagian terakhir, dan Allah telah melawat umat. Seringkali di dalam doa kita juga keluar pernyataan seperti itu. Tuhan lawat saya. Tuhan hadir dalam hidupku. Tuhan tolong aku. Tuhan sembuhkan aku. Tuhan datang kepadaku. Hadiratmu itu lebih dari cukup untuk menyelamatkan aku. Untuk menyembuhkan aku. Dan hari-hari ini rasanya semua orang Kristen membutuhkan itu. Bahkan semua orang, termasuk yang di luar Kristus, butuh pertolongan Tuhan. Dan inti daripada khotbah saya adalah bagaimana menghadirkan hadirat Tuhan. Bagaimana mengundang lawatan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Nah, biarlah cerita ini menjadi inspirasi bagi kita untuk menghadirkan Tuhan yang hidup disertai dengan tanda-tanda ajaibnya. Bukankah itu yang kita butuhkan, saudara? Amin. Untuk menjawab persoalan hidup kita. Yang pertama, coba kita lihat ayat 11. Mari baca bersama-sama ayat yang ke-11, 1, 2, dan 3. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Rasanya kalau kita membaca ayat itu ada 3 rombongan atau kelompok. Kelompok yang pertama, berdasarkan apa yang saya baca dan ditulis dalam bahasa Indonesia, Alkitab bilang kemudian Yesus, ini kelompok yang pertama, Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Dan itu ada tanda baca titik.
Berarti itu satu kalimat dan dinyatakan di dalam satu kelompok, yaitu kelompok besar, kelompok Tuhan. Pribadi dia pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Titik. Ternyata ada kalimat yang lain. Di ayat yang sama, ayat yang ke-11, murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Kelompok yang kedua, dan dalam satu kalimat yang sempurna juga. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Jadi ada murid-murid yang pergi bersama-sama dengan dia. Kelompok yang kedua adalah murid-murid. Dan di situ belum selesai, ada tanda baca koma. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Ini kelompok yang ketiga, orang banyak. Biasanya kita baca atau menemukan ayat di dalam kebenaran Alkitab, Yesus dan murid-muridnya serta orang banyak yang menyertainya pergi ke satu kota. Tapi ini di dalam satu ayat terbagi di dalam sepertinya 3 kelompok, tapi dalam pengertian sama-sama. Hal yang pertama, kalau saya dan Anda di tempat ini ingin melihat Allah melawat kehidupan saya dan Anda di sini, maka mau tidak mau, hidup ini juga harus bersama-sama. Di dalam kebersamaan. Kalau kita ingin melihat satu prestasi, kalau kita ingin melihat satu mujizat, satu pertolongan, satu keajaiban, maka saya tidak bisa hidup sendiri. Anda tidak bisa hidup sendiri. Anda harus hidup bersama-sama. Biasanya di dalam kebersamaan, lawatan Tuhan dinyatakan. Amin. Jadilah satu kehidupan yang dipenuhi dengan lawatan Tuhan. Dengan catatan ada kebersamaan di dalam keluarga. Keluarga itu bicara tentang kebersamaan. Akur, akrab, intim, dekat, berbagi, suami, istri, ayah, ibu, anak-anak, cucu, mantu, mertua, itu harus ada di dalam kebersamaan. Jangan menjadi satu keluarga yang pecah, sehingga akhirnya kita melihat minimnya lawatan Tuhan dalam hidup kita. Jangan biasa hidup di dalam keributan, di dalam perbedaan demi perbedaan yang tajam. Gereja Tuhan di tempat ini harus bersatu. Amin, saudara. Soal pendapat yang berbeda itu biasa. Kadang si A punya pendapat yang satu, si B punya pendapat yang lain. Tapi bukan berarti pendapat yang berbeda itu membuat kita pecah. Harus tetap ada di dalam kebersamaan. Kunci sukses daripada kehidupan itu sendiri terletak bagaimana dan seberapa hebat kita bisa bersama-sama di dalam banyak hal. Saya suka kalau saya pergi kemana-mana ada istri yang mendampingi. Itu kekuatan lebih buat saya. Saya tidak membesar-besarkan masalah, tapi itu yang benar. Karena itu juga meminimalisasikan gangguan dan juga hal-hal mungkin yang bisa menjerat saya. Semakin saya jalan sama-sama dengan istri, maka ada kelebihan, bukan beban, tetapi ada lawatan Tuhan di situ. Dia bukan tidak bisa berkhotbah, tetapi dia memiliki juga talenta yang Tuhan berikan.
Contohnya kalau saya sakit satu malam di hotel, istri saya, untung ada istri gitu. Dia yang bisa bikin teh panas, dia bisa bikin kopi buat saya. Dia bisa menyediakan, bahkan merapikan pakaian saya, apa yang harus saya pakai pagi-pagi. Bukankah itu bantuan yang luar biasa? Dan rasanya saya lihat di situ, lawatan Tuhan sedang bekerja. Sepertinya perkara yang kecil, tetapi Yesus selalu mengingatkan, bukankah kalau kita setia dengan perkara yang kecil, Tuhan memberikan kita tanggung jawab perkara yang besar. Belajar untuk hidup bersatu, saudara. Jangan banyak ribut, jangan banyak perpecahan. Kalau memang ujungnya mau ke arah perpecahan, kita sebagai orang yang pertama katakan, oke, kalau begitu. Ya, saya mengalah. Mengalahkan bukan berarti kalah. Saya seringkali mengambil kehidupan kita sehari-hari. Di antara kita berdua ya harus ada satu yang boleh mengalah. Entah itu soal apapun, dari makanan sampai soal pembelian, soal rencana ke depan. Namanya suami dan istri pasti ada perbedaan di situ. Hobi, kesukaan, kemauan, ya, kebiasaan itu beda. Dari kecil saya juga sudah terlahir dari satu suku yang lain. Istri saya juga lahir dari suku yang lain. Dan untuk dipersatukan itu memang susah. Tetapi tidak ada yang susah di hadapan Tuhan. Kalau saya dan Anda di tempat ini mau saja. Mau untuk merendahkan hati, gitu. Mau bersama-sama. Saya yakin gitu. Tidak ada perceraian di dalam kekristenan. Amin, saudara. Saya yakin. 24 tahun saya menikah dengan istri saya. Kita tetap ada dalam keadaan baik-baik. Bahkan sampai hari ini tidak pernah gitu mengurus gono gini gitu ya. Gene gono gitu. Ada teman saya bilang, Pak nggak pernah mau urus itu harta gono gini. Saya bilang buat apa? Dia bilang enggak, nanti satu hari, enggak ada satu hari. Bagi saya kalau saya dijemput Tuhan lebih dulu ya apa yang menjadi milik saya semua buat dia. Dan saya tahu persis, saya percaya sama dia. Ya. Kalau saya sudah mati buat apa saya urus yang dunia kan gitu. Saya yakin dan percaya juga selama 24 tahun saya menikah, ya, saya juga bisa melihat kualitas dia. Pasti juga dia berikan buat anak-anaknya. Anak-anak saya juga begitu. Jauh-jauh hari saya bilang ya, bahwa apa yang menjadi milik papa itu kepunyaan kalian. Bahkan sekarang saja mereka bilang, Papa nanti kalau aku menikah, Papa nggak boleh kemana-mana. Papa dan Mama harus tinggal di rumah aku. Saya bilang, kan Papa punya rumah. Dia bilang, enggak, Papa harus tinggal dan Mama di rumah saya. Saya punya 2 putri, putri yang lain juga menyambung. Enggak, di rumah gue. Yang satu bilang, enggak, ya udah, sehari di rumah kamu, sehari di rumah saya, sehari di rumah kamu, sehari di rumah saya. Kita orang tua sekarang aja lihat anak yang berumur 22 dan 20 tahun, itu sudah punya apa ya, satu hakikat hidup untuk hidup di dalam persatuan dan kesatuan. Indah rasanya. Kita bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan dan bekerja. Kalau saya dan Anda di tempat ini hidup dalam satu kesatuan, saling mengampuni satu dengan yang lain. Berkat Tuhan itu selalu hadir dalam hidupmu. Anda tidak akan pernah kekurangan. Tuhan yang akan mencukupkan segala sesuatu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ini yang membuat ayat yang ke-16 itu terjadi, saudara, bahwa Tuhan melawat umatnya. Yang kedua, kapan Tuhan melawat saya dan Anda di tempat ini? Coba kita lihat di ayatnya yang ke-12. Ayo baca sama-sama ayat yang ke-12. Mungkin hari ini saudara ada juga di persimpangan jalan dan ingin melihat mujizat itu dinyatakan. Dan kuasa Tuhan bekerja, Tuhan melawat Anda. Maka ini adalah jawaban di dalam kehidupanmu. Yang pertama, ketika kebersamaan itu terjalin dengan erat. Yang kedua,
ayat yang ke-12. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Saya namakan ayat ini persoalan yang sudah sulit untuk di atasnya. Ayat ini banyak koma, meskipun pendek tapi banyak koma. Alkitab katakan setelah ia dekat pintu gerbang kota, koma, ada orang mati diusung keluar, koma, anak laki-laki, koma, anak tunggal ibunya yang sudah janda, koma, dan akhirnya benar-benar koma. Dan bagian akhir dari ayat itu, orang banyak menyertai dia, menyertai janda itu. Ya seperti itulah kehidupan. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, ujungnya hanya berkata, saudara, ya Tuhan berkati, Tuhan tolong. Ya Bu, ya Pak, ya biar secepatnya. Ya pasti ada jalan keluar. Ya pakai istilah luar, tawakal. Kuat-kuatin Bu, Brur, kok tetap kuat ya, tetap kuat ya. Yang hadapi kita. Dan orang banyak itu juga nggak salah kalau datang ke kita, bilang seperti itu. Tetap kuat Bu, Ses, Tante, Om, Pak, tetap kuat ya. Ya kasihan ya. Nanti kalau dia jalan ketemu dengan yang lain, mereka akan share untuk bilang itu. Kasihan. Hanya itu, kasihan. Dan itu juga bukan sesuatu yang salah. Tapi Tuhan tidak hanya sekedar kasihan, tetapi dia menjawab persoalan hidup kita. Yesus hadir di situ untuk menjawab persoalan yang ada di dalam kehidupan janda itu. Nah, Alkitab katakan setelah ia dekat pintu gerbang kota. Berapa kali Anda berdoa? Dan rasa-rasanya Tuhan itu dekat, tetapi belum ada pertolongan. Anda suka alami itu kan? Seringkali mengalami itu. Sudah minta kepada Tuhan dan rasa-rasanya. Saudara rasakan itu, bahwa Tuhan dekat dalam hidup. Anda sudah berbahasa roh, Anda sudah berdoa pagi, siang, sore, malam, Anda sudah meminta dengan cucuran air mata, dan you felt it. Anda rasakan itu juga bahwa Tuhan sepertinya dekat. Tapi pertolongannya Anda belum terima secara jasmania. Itu hal yang pertama. Dan yang kedua, di situ dikatakan ada orang mati diusung keluar. Mati kan juga persoalan. Persoalan bukan untuk yang mati, tetapi untuk yang ditinggalkan. Waktu mama saya dipanggil Tuhan, itu persoalan besar bagi hidupku. Memang dia dipanggil di usia yang cukup, 76 tahun, tetapi bagi saya persoalan. Karena saya belum pernah hidup tanpa mama saya, belum pernah. Jadi hari itu waktu dia dipanggil Tuhan, rasanya itu persoalan yang sangat besar. Saking besarnya menurut saya sudah ingin meninggalkan pekerjaan Tuhan. Karena saya pikir sudah cukuplah. Rasanya tidak ada kekuatan lagi untuk berkhotbah dan melayani Tuhan di mana-mana, karena dia adalah kekuatan yang besar dalam hidupku sehari-hari. Anda bisa bayangkan kedekatan kita. Kalau saya pergi kemana atau saya mau keluar kota atau saya mau pelayanan, tiap hari saya telepon dia. Itu seperti makan obat, sehari 3 kali.
Dan kalau saya ada di Jakarta, saya tidak bisa tidak, harus ada, datang ke rumahnya. Tiap hari. Entah hanya cuma melihat wajahnya, hanya dengar suaranya. Kalau nggak sempat telepon, harus dengar suaranya. Sekarang, bagaimana saya bisa dengar lagi itu suaranya? Mukanya saja sudah tidak tampak. Dan bagi saya itu persoalan besar sejak kematiannya. Tapi Tuhan yang hebat itu menolong saya. Dan dia beri kekuatan. Manusia bisa meninggalkan kita. Tapi Tuhan kekal dalam hidup kita. Nah itu persoalan besar. Karena yang mati itu adalah anaknya. Yang ketiga, di situ dikatakan anak laki-laki. Bangsa Israel dan bangsa Indonesia rasanya sama. Dan bangsa lain di dunia. Anak laki-laki itu adalah anak yang bisa meneruskan dinasti kita. Saya tidak dikaruniai anak laki-laki oleh Tuhan. Tapi bagi saya sama saja nanti anak saya menikah, saya akan dapat anak laki-laki. Oleh sebab itu saya bilang sama anak saya kalau cari jodoh, hati-hati. Yang pertama harus takut akan Tuhan. Itu yang penting. Jangan bawa sama papa orang yang kaya raya gitu saja. Itu enggak langsung serta-merta. Tapi kalau engkau datangi papa dengan seorang anak muda yang takut akan Tuhan, itu modal buat dia untuk papa terima. Yang kedua harus di dalam Tuhan, itu harga mati. Saya enggak mau orang yang di luar Tuhan. Oleh sebab itu saya bilang, dari sekarang, dari masa remaja mereka, cari orang yang takut Tuhan yang di dalam Tuhan. Kalau yang sudah di dalam Tuhan, diberitahunya juga gampang gitu. Ya. Tapi kalau yang di luar Tuhan agak susah. Nanti kita ngomong ujung-ujungnya setelah menikah kembali lagi gitu. Tapi kalau sudah di dalam Tuhan enak. Gitu. Kalau dia melakukan tindak tanduk apa, kita bisa datang, kita bisa bicarakan musyawarah, karena kita tahu Tuhan kita sama. Gitu. Dan yang ketiga ya kalau dia ada di dalam ya kelimpahan, ada di dalam pekerjaan yang mumpuni, cukup hidupnya, ya itu juga kenapa tidak. Gitu. Dan saya katakan sama mereka, yang penting mereka adalah orang yang takut Tuhan. Anak laki-laki, ini adalah bencana juga bagi dia. Kehadiran anak laki-lakinya itu pasti sangat menolong janda ini dulu. Itu persoalan yang ketiga. Persoalan yang keempat, di situ dikatakan anak tunggal lagi ibunya. Ya. Kalau Alkitab bilang anaknya ada 21, meninggal 1, mungkin dia bilang Tuhan masih ada 20 nih. Masih ada banyak di belakang. Saya punya saudara di Jakarta anaknya 21. Sampai ibunya bongkok. Karena tiap 2 tahun, setahun melahirkan terus. Sampai saya bilang, aduh tante, je ben sterk. Bahasa Belanda, kamu tuh kuat banget, 21 tuh. Bisa bikin 2 kesebelasan nasional. Dan anak-anaknya selamat semua. Tidak ada yang mati. Wah luar biasa. Sampai papanya itu kalau panggil anaknya 1 hari suka salah, pokoknya salah terus. Kadang-kadang anaknya liwat itu papanya panggil, Yongki. Ternyata itu Joni yang liwat. Sampai Joni bilang, papa udah 200 kali aku Joni bukan Yongki. Lupa gua, kata anak gua kebanyakan. Alkitab bilang bahwa anak tunggal ibunya ini persoalan besar yang keempat. Ya. Dan yang terakhir, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Nothing left. Ketika di dalam kesesakan, orang-orang memberikan kekuatan atau ada di sekeliling ibu ini bahkan menambah penderitaannya.
Nah, hal yang kedua yang saya mau bagikan buat saudara, kapan Tuhan melawat kita? Rasanya seperti satu masalah, dapat lagi masalah lain, dapat lagi masalah lain, dapat lagi masalah lain, makin berat, makin berat, makin berat. Simpan ini dalam hatimu, ketika persoalan sudah sulit untuk diatasi, biasanya Tuhan melawat kita. Amin, saudara. Kapan? Ketika persoalan sudah sulit untuk diatasi. Bulan lalu, bulan Agustus, saya sedang merenovasi rumah saya. Dan ternyata karena kebutuhan untuk renovasi itu besar, maka renovasi itu sepertinya tersendat-sendat. Dan juga dengan naiknya dolar dan harga di mana-mana. Tapi kalau saya hentikan, maka berhenti juga pekerjaan itu. Dan hari itu saya harus bayar 30 jutaan. Saya pinjam dengan adik saya, dan saya bilang nanti akhir bulan saya bayar. Adik saya itu percaya dengan saya, sangat percaya, kita dekat. Karena dalam banyak kasus, saya itu tidak lalai. Jadi kalau saya bilang akhir bulan itu enggak berubah jadi akhir tahun. Akhir bulan ya akhir bulan. Enggak mentang-mentang jadi pendeta gitu. Enggak. Justru itu beban buat saya. Saya bilang sama dia, akhir bulan. Dia bilang gampang. Karena dia tahu puluhan tahun selalu oke gitu. Tapi hari itu entah bagaimana bulan itu, itu pengeluaran banyak. Dan rasa-rasanya enggak cukup. Dan menjelang akhir bulan, saya sudah bilang gitu sama Tuhan rasanya nggak bisa bayar. Dan sepertinya ada suara yang mengganggu bilang, ya kamu nggak usah paksa lah. Kalau nggak bisa akhir bulan kan kau nggak sebut bulan apa. Gitu. Ya akhir bulan kan bulan lain kan belum berakhir. Gitu. Ada gangguan gitu juga. Gitu. Ya namanya tahu hikmat dari mana itu. Gitu. Pokoknya kalau kita udah kefefet, biasanya kita pakai segala cara dan segala kata gitu. Itu yang pertama. Kedua, sementara saya sedang sibuk memikirkan itu, belum lagi untuk urusan renovasi gitu. Itu aja dipakai juga buat renovasi, masih ada kurang. Anak saya itu bisa datang ke saya. Itu kalau tidak salah tanggal 27 Agustus. Dan dia bilang sama saya begini, Papa, dia lihat muka saya memang nggak enak gitu mungkin, dalam keadaan sedih gitu. Dia tahu, karena kita dekat. Dia dengan berbagai cara, dengan cara yang paling halus. Tapi memang harus dikatakan. Saya sudah tahu juga bahwa ada sesuatu nih di balik dari pernyataannya. Jadi saya bilang, kenapa Dek? Dia bilang, Papa, aku jadi nggak enak. Aku harus bayar uang kuliah pas semester. Aduh. Nah ini yang saya bilang. Persoalan terus ada persoalan lagi gitu. Maksud saya kenapa sih dia nggak kuliah 4 tahun lagi gitu. Kenapa saya lagi butuh ini belum bayar, dia datang. Tapi dia sudah bilang, sudah katakan, aku nggak mau menyakiti dan menyusahkan Papa. Tapi I have to tell you the truth. Hari Senin, Pak. Hari Senin itu tanggal 31, saya ingat tuh, Agustus. Cek aja. Tanggal 31, aku harus bayar itu yang terakhir, the last. Dari yang akhir. Kalau tidak, Pak, maka aku nggak bisa ikut kelas. Dinyatakan gugur. Wah,
Saya hanya jawab dengan 2 alis yang terangkat. Maksud Papa itu bisa ya Pak? Pasti Pak, turunin lagi tuh alis. Tapi bisa Pak. Terus dia bilang, oh I know my daddy, I know my father. Saya tahu ayah saya. I know you, you love me right? Saya jadi makin sedih gitu. Saya masuk kamar saya terus saya ngadu, dia ngadu kepada daddy-nya. Saya harus ngadu kepada daddy saya dong. Dad, I know you Lord. Meskipun hari ini I don't have anything, but I do know you Lord. Tadi kata anak saya, I know my daddy. Now I know you Lord. Terus saya lirik penanggalan tanggal 27 itu Tuhan. Rasanya tinggal 3 hari lagi, tapi biasanya yang saya tahu kau bangkit di hari yang ketiga. Gitu. Kita bikin kata-kata aja. Nah, ternyata saudara, saya harus urus mertua saya yang meninggal. Itu juga hari Kamis saya datang ke sini. Terus kami pulang hari Sabtu pagi. Saya lihat itu penanggalan makin jalan terus. Hari Sabtu itu tanggal 29. Ya, 29. 30 hari Minggu udah jatuh tempo kan akhir. 31 adik saya jatuh tempo dan anak saya jatuh tempo. Anda bisa bayangkan apa yang ada di pikiran saya. Persoalan demi persoalan demi persoalan demi persoalan. Sudah mertua mati lagi. Harus datang lagi ke Surabaya. Persoalan lagi. Dan waktu saya pulang tanggal 29. Tidak terjadi apa-apa. Tapi istri saya bilang tanggal 28-nya, tanggal 29 besok. Kamu diajak makan sama seseorang yang saya kenal tahun lalu. Seorang anak muda. Usia 30 tahun. Dapat baby 1 dengan istrinya datang ke tempat saya melayani di satu gereja yang kecil. Hanya 20 orang jemaatnya. Ya. Dan pada waktu itu yang datang juga cuma 12 orang. Jadi dia dekati saya terus bilang, Om, doain saya Om, November tahun lalu. Biar saya diberkati dan hari ini saja saya cuma punya 300.000 Om. Untuk hidup saya ke depan, 300.000. Jadi saya doakan itu tahun lalu dalam nama Yesus. Tiap bulan dia ketemu saya. Di tempat saya ibadah di mana saja dia ketemu terus Om doain lagi Om. Saya doain lagi dalam nama Yesus. Pokoknya kalau ketemu dari jauh dia Om, saya udah tahu kamu mau doakan dalam nama Yesus. Om baru Om dalam nama Yesus. Saya nggak punya pekerjaan Om, saya cuma ada di satu kamar 3x4. Saya usaha sendiri Om, cuma pakai telepon dan pakai email sendiri, saya kerja sendiri, nggak ada modal, nggak ada karyawan, saya sendiri. Saya bilang dalam nama Yesus, udahlah pokoknya dalam nama Yesus aja deh. Terus 5 bulan tidak ketemu dan 28 Agustus ajak istri saya untuk makan. Saya bilang, kita besok pagi pergi, baru datang dari Surabaya. Terus malamnya, saya mau bikin satu ucapan syukur sama-sama duduk sama keluarga gitu. Untuk ya ada di rumah renovasi yang belum selesai. Saya suka untuk kumpulin keluarga. Jadi saya bilang daripada saya makan sama dia, mendingan saya makan sama keluarga, bilang saja sama dia dan nanti aja. Tapi waktu tanggal 29 saya pulang, saya bilang sama istri saya, Mah bilang sama dia deh, saya mau makan sama dia. Cuma jam 8 malam. Nah, istri saya hubungi dia dan dia bilang, aduh puji Tuhan Om Yohan mau makan sama saya. Jam 8 ya tante, iya saya makan sama dia. Saya juga pakai celana pendek, pakai kolor aja celana pendek. Yang buat lari pagi tuh. Terus pakai sendal jepit. Terus pakai kaos yang tanggung gitu, bukan yang panjang, yang agak-agak naik gitu.
Karena saya pikir, seorang anak muda yang om doain om doain. Tahun lalu punya 300 ribu, sekarang punya berapa? Paling 2 ribu kali. Kan tahun lalu gitu. Dia bilang om doain, terus saya doain terus. Pokoknya kalau ketemu dia nggak lupa tuh, dalam nama Yesus Tuhan berkati dia limpah dalam nama Yesus. Pada saat dia lihat saya tuh, aduh om pakai celana pendek. Saya bilang, ada makanan di situ. Dan saya bilang, waduh kita makan nih ya. Saya udah bisikin sama istri saya. Nanti nih pakai kredit card bayar ini makanan. Karena saya tahu dia anak muda sudah. Kantornya 3x4 rumah termasuk tidur di situ semua. Jadi waktu saya duduk, terus dia bilang, om doa lagi. Ya udah doa lagi untuk makanan minuman dan saya doain dia lagi. Tuhan buka jalan buat dia Tuhan dalam nama Yesus. Begitu selesai, terus dia tarik dari bawah tas satu amplop yang besar coklat separuh dari. Terus dia bilang begini, om terima kasih untuk doa-doa om selama 1 tahun lebih. Ternyata bisnis saya udah jalan om. Saya diterima dari Amerika Serikat sebagai distributor tunggal dari satu produk. Saya pegang Indonesia dan Singapura. Saya kaget. Dan waktu dia kasih saya balik. Saya bilang, gak usah. Kamu hanya punya 300 ribu tahun lalu. Udah begini aja. Ini buat kamu punya rumah, kontrak rumah lah. Terus kalau mau sewa mobil atau mau kontrak buat kantor, ini buat modalnya, saya nggak usah dikasih. Terus mau bayar ini makanan, bayar dari situ juga. Gitu. Terus dia bilang, om, Tuhan kasih sama saya 2.350.000.000. Begitu saya dengan 2.350.000.000, saya tarik dong itu. Dan saya dikontrak 5 tahun, om. Waduh. Saya lihat, oh iya? Dan ini kata Tuhan buat om. Jatuh temponya hari Minggu. 29 malam jam 8, Tuhan jawab saya. Itu pun dengan pikiran dan hati yang masih juga campur aduk. Saya lihat anak muda dengan gaji pertama atau bisnis pertama, ya paling 1.000-an, 5.000 lah. Ya, walaupun tumpukan gitu. Paling top 5.000. Jadi hitung-hitung paling 1 juta sampai 5 juta lah. Tapi saya bersyukur, saya bilang sama Tuhan, ya dari 50 juta yang saya perlu, dapat 1 juta atau 5 juta udah bersyukur itu. Nanti saya mau bilang sama istri saya, tuh kurangnya 49 juta ya nanti aja gitu. Waktu saya sampai di mobil, terus saya buka, mau kasih buat istri, bilang itu bayar semua. Waktu saya angkat, itu tumpukannya jatuh semua di paha saya. Dan ternyata itu ratusan ribu. Dan itu ada 5 tumpuk dan jumlahnya itu yang mengagetkan saya. 50 juta. Saya perlu itu 50 juta. Aduh. 30 juta tambah 18 juta 700, itu 48 juta 700. Saya harus bayar tukang 1 juta 500. Jadi totalnya 50 juta 200 ribu. Mana yang gampang atau mana yang sulit? Tuhan kasih 200 ribu, saya sisanya 50 juta. Apa Tuhan 50 juta, saya 200 ribu. Saya bilang, kau aja yang 50 juta Tuhan. Saya cuma tambah 200. Saya di mobil bilang, aduh, kau tuh beyond awesome. Kau tuh melebihi segala. Dan rasanya tangan Tuhan seperti nunjuk saya. Saya bilang, Ma, sampai sini Tuhan tol. Begitu saya turun dari mobil, kata yang pertama itu keluar, Dek! Anak saya, Dek! Dedek, dia lagi nonton TV, apa Pak? Ini buat kamu kuliah, masih bisa Dek. Tuh kan aku bilang, I know you Daddy, I know you Daddy. Yeah you know, but I don't know.
Nama Tuhan dipermuliakan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Tunduk kepala, kita doa. Dua perkara kami terima hari ini. Kami harus hidup di dalam persatuan dan kesatuan. Hidup dalam kebersamaan yang erat satu dengan yang lain. Dimulai dari satu institusi yang terkecil tapi Tuhan sangat menghormati, yaitu keluarga. Kalau kami bisa membangun kebersamaan di sana, kami bisa melihat lawatan Tuhan hadir. Dan yang kedua, ternyata kedukaan atau persoalan yang sudah sulit untuk diatasi tidak membuat hidup kami menjadi hancur. Tapi sebaliknya itu adalah awal di mana Tuhan juga berjalan bersama dengan kami. Hidup boleh diliputi dengan masalah dan persoalan, tetapi itu tidak bisa memisahkan kasih Tuhan terhadap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan biarlah hari ini firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Biarlah lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan selalu terjadi dan kami rasakan tiap-tiap hari. Berkati jemaat-Mu yang hadir, Betani Sukomanunggal di tempat ini. Berkati hidup mereka, rumah tangga, keluarga besar, usaha, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, pelayanan mereka, jodoh, studi, pendidikan, pergaulan mereka Engkau berkati. Gereja mereka Engkau berkati, di mana saja mereka berada diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah diberkati, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.